Tak terima elektabilitas Prabowo mengalahkan Ganjar Pranowo, PDIP melalui sekjennya menyindir berbagai lembaga survei pemilihan presiden 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyindir hasil survei LSI Denny JA yang mengunggulkan Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Hasto mengaku sudah memahami rekam jejak lembaga tersebut dalam beberapa momen pemilu. Dia pun mengatakan PDIP lebih memilih percaya lembaga survei lain yang lebih akurat. Ya, kalau Pak Denny JA kan kami sudah tahu, sudah berpengalaman lah. Maka dalam pilkada-pilkada kami banyak dibantu oleh lembaga survei yang lain, yang objektif, yang berdasarkan metodologi yang tepat, ungkap Hasto pada Selasa 11 Juli 2023. Dalam survei yang dirilis pada Senin 10 Juli, LSI mencatat Prabowo unggul di segmen pemilih percaya Presiden Joko Widodo dengan elektabilitas 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo dengan 34,7% dan Anies Baswedan dengan 20,1%. LSI Denny JA juga mencatat Prabowo unggul di segmen pemilih yang percaya terhadap institusi TNI dan aparat penegak hukum. Elektabilitas Menteri Pertahanan itu mencapai 34,8% atau unggul tipis mengalahkan Ganjar yang mendapatkan 34,3%. Kemudian disusul Anies di posisi ketiga sebesar 20,3%. Sementara Ganjar Pranowo unggul di segmen pemilih yang mempercayai media sosial dan DPR. Untuk lapisan ini, Ganjar Pranowo unggul ketimbang Prabowo dan Anies Baswedan. Publik yang percaya media sosial lebih banyak memilih Ganjar sebesar 37,5%. Kemudian disusul Prabowo sebesar 33,1% dan memilih Anies sebesar 18,4%. Ini bukan kali pertama lembaga survei mencatat Prabowo Subianto sebagai bakal capres paling unggul secara elektabilitas di mata responden. Dua lembaga survei Indikator Politik Indonesia dan Poltreking Indonesia pernah mengeluarkan survei elektabilitas calon presiden dengan hasil Prabowo Subianto menempati urutan tertinggi. Survei Poltreking Indonesia mengenai elektabilitas calon presiden dilakukan di bulan Februari, Maret, dan bulan April. Simulasi yang diterapkan yakni 20-10 dan 3 nama kandidat. Dari 3 simulasi tersebut, Prabowo unggul berada di urutan puncak dengan rentan 28,33% pemilih responden. Survei dilakukan secara langsung terhadap 1.220 responden di 34 provinsi dengan metode multistage random sampling. Hasil survei dirilis pada 28 April lalu. Margin of error lebih kurang 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sementara Indikator Politik Indonesia terakhir kali melakukan survei elektabilitas calon presiden yakni pada 26-30 Mei sebelumnya. Hasil survei dirilis pada 4 Juni lalu. Dari seluruh simulasi, Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi dari calon-calon yang lain. Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan terhadap 1.230 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening atau random digit dialing. Margin of error lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau sudah menikah. Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP Puan Maharani siap mendongkrak elektabilitas bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Elektabilitas Ganjar masih kalah dengan Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil survei terbaru dari LSI Denny JA, elektabilitas baca pres Prabowo Subianto tercatat sebesar 34,3%,
mengungguli dua figur baca pres lainnya, Ganjar Pranowo 32,7% dan Anies Baswedan 22,1%. Itu merupakan tantangan bagi kami bahwa ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan, ungkap Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Rabu 12 Juli 2023. Puan Maharani yakin elektabilitas Ganjar akan meroket dan optimistis memenangkan pemilihan presiden 2024. Dia percaya proses akan membuahkan hasil. Nantinya ke depan akan menunjukkan bahwa calon presiden dari PDI Perjuangan memang punya suara yang lebih baik daripada sekarang. Ganjar Pranowo pun enggan berkomentar soal namanya yang berada di bawah Prabowo. Ganjar tak menjawab lugas saat ditanya mengenai survei elektabilitas calon presiden. Dia lalu mengalihkan pembicaraan soal survei Rumah Sakit Umum Daerah Muwardi Solo. Hasil survei terakhir, survei Muwardi baguslah ya, bagus, pelayanannya bagus, jawab Ganjar saat ditanya mengenai hasil survei Selasa 11 Juli 2023. Peneliti senior Ipsos Indonesia Arief Nurul Iman menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai sosok calon presiden yang berkepala dingin. Hal itu terbukti mendorong elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra tersebut semakin melejit pada bursa calon presiden. Karakter Prabowo Subianto belakangan memang lebih kalem dan santai, berbeda dengan dua pilpres sebelumnya, ungkap Arief dalam keterangannya pada Selasa 11 Juli 2023. Arief menjelaskan transformasi besar yang diperlihatkan Menteri Pertahanan dalam Presiden Jokowi tersebut berdampak besar bagi tingkat elektoralnya. Menurutnya, perubahan tersebut bisa memantik simpati serta dukungan dari masyarakat Indonesia. Perubahan pada Prabowo Subianto menjelang pesta demokrasi tahun depan memang mencuri perhatian banyak kalangan. Semuanya kompak menyebut jika capres dari Partai Gerindra tersebut saat ini lebih kalem dan juga santai. Hal itu sontak memiliki efek positif bagi tingkat elektabilitas Prabowo Subianto menuju Pilpres 2024 mendatang. Terbukti dari hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia periode 1-8 Juli 2023 kemarin, nama Prabowo Subianto berada di peringkat teratas pada bursa Capres 2024. Dari simulasi 3 nama, terbukti Prabowo Subianto sukses menduduki peringkat pertama mengungguli kandidat Capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Orang nomor 1 di Partai Gerindra itu berhasil mengantongi elektabilitas sebesar 35,8%, diikuti oleh Ganjar Pranowo yang berada di peringkat kedua dengan total dukungan mencapai 32,2%. Dan pada posisi juru kunci ada nama Anies Baswedan yang mengumpulkan dukungan sebesar 21,4%.